Al-Quranmu sendiri yang ngasih tahu kok, keterangannya jelas. Isa bahkan diceritakan ya bahwa dialah yang mendoakan supaya roti itu turun dari langit. Lah itu kan Musa, bro. Ya, jadi jelas Al-Quran mengindikasikan bahwa Isa itu hidup di zaman Musa. Ya, bahkan dia tidak mengenal itu nabi-nabi setelah itu ya, nabi-nabi Nevi'im itu yang di dalam kitab kami, kitab Nevi'im itu, nabi-nabi kecil itu tidak dikenal oleh Allah. Allah hanya mengenal Musa, siapa lagi Daud, ya kan? Siapa lagi Salomo, ya cuma hanya yang di situ-situ saja. Selanjutnya kronologis perjalanan sejarah sampai Yesus itu datang ke bumi tidak diingat lagi sama sekali gitu loh ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Isa ini adalah yang maksudnya Yesus, tunjukkan gitu loh. Kalau bukan, tunjukkan di mana dia gitu ya. Itu artinya kan kita punya Tuhan yang beda. Nah, sekarang tunjukkan mana yang benar di antara kedua yang ngaku Tuhan. Nah, itu dia masalahnya. Jangan tepu-tepu lah. Jangan kebiasaan tepu-tepu gitu loh. Ayat mana? Ayat mana? Ya, 110 sampai 112. Ya, ini perbandingkan dengan ayat apa? Ayat apa? Itu yang tidak ada di kitab Anda. Dan ini kegiatan atau seperti ini, doa-doa Nabi terdahulu dapat makanan dari langit, bukan hal yang aneh seperti ini. Jadi berarti terlalu sempit. Yang ada di Buuti hanya Nabi Musa yang dapat makanan dari langit. Tuhannya sendiri malah tidak dapat makanan dari langit gitu. Tahu nih Rifa, kalau memang membuktikan itu kita harus pakai data kita sendiri ya, dalam melihat story dan juga di setiap pernyataan Tuhan gitu ya. Dan kita asal sembarangan asumsi aja, mengklaim ini ada begini, ini begini. Tak boleh gitu, itu namanya konyol. Jadi ada klaim. Terima kasih nasihatnya tinggi hati. Semoga Tante Uti mengingat apa yang kamu sampaikan. Pertama, bawa data. Kedua, bawa data dari kitab sendiri. Tante Uti dengerin tuh nasihat dari saudara Anda sendiri tuh. Ya, jadi kalau nggak ada data dan asumsi, udahlah, enyahlah engkau pelaku kejahatan ya. Apalagi firman Tuhan diganti-ganti, yang di atas gunung dibilang di surga. Tanya sama tinggi hati itu, enyahlah engkau pelaku kejahatan. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa aku nggak ngerti bahasa Indonesia aja. Jangan kurang ajar. Setinggi hati tadi suruh pakai data kitab masing-masing. Kubacakan ayat Al-Qur'an itu sebagaimana kaidah kami sebagai muslim membacanya. Lalu kami dipotong. Jangan kurang ajar. Ini bahasa ayat Indonesia saya bacakan. Bahasa Indonesia kami kasih data kami bahasa Saya Indonesia. punya kewajiban membaca Al-Quran. Nanti saya terjemahkan kepada kalian. Kalau kalian tidak mau mendengarkan kitab suci kami, turun kalian. Kalian minta kami bawa data dari kitab suci kami. Saya bacakan, kalian kurang ajar menghinanya. Suci orang lain ya, saya nggak boleh ya. Saya akan bacakan saja. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ingat, itu bukan surga ya, masih gunung ya. Dan jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Sampai ke bawahnya, dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Tidak ada di situ bahwa Yesus dan Musa itu berupa roh. Karena bagaimana mungkin roh bisa dilihat ya Pak? Siapa tadi yang menjelaskan itu ya? Kalau roh Musa dan Yesus, maka apakah mungkin roh bisa dilihat? Buktikan kepada saya kalau roh itu bisa dilihat. Nah, di situ jelas-jelas sekali murid Yesus melihat Musa dan Elia hadir dan muncul di gunung itu. Kalian mau bilang Tante Uti tadi berbohong mengatakan itu penampakan di surga. Sangat dusta yang luar biasa dari seorang penetua yang menghancurkan perikop ayatnya, bahwa perikop ayat itu sedang berada di gunung, bukan di surga. Ya, luar biasa pembohongan publik ini. Kemudian
Tunjukkan kepada saya narasi di dalam kitab suci kami Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa dan Musa itu sejaman. Jangan membaca kitab kami lalu salah paham lalu memprintirnya. Saya tidak memprintir kitab kalian. Saya membacakan ayatnya dengan jelas. Di mana pernyataan Nabi Isa dan Nabi Musa itu satu zaman itu di mana? Kalau terkait tentang Ukhta Harun, ketika Yesus dipanggil anak Daud, mau mengatakan bahwa Daud dengan Yesus itu sejaman karena dia adalah bapaknya. Bahkan dalam kitab kalian dalam Roma pasal 3 ayat 1 atau awal Roma 1 ayat 3, justru Yesus itu lahir dari sperma Daud. Karena kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah spermatos. Lalu bapak pasti yakin masuk surga bilang begini, siapa Isa? Isa adalah ibnu Maryam yang tidak punya silsilah. Kenapa? Dia tidak punya bapak. Dalam kitab kalian justru kami harus bertanya, siapa itu yang punya silsilah? Emang Yesus punya silsilah sampai ke Daud, sampai ke Joseph, sampai ke Daud, sampai ke Adam gitu? Emang dia punya silsilah? Bukannya dia itu tidak punya bapak. Ingat, Yahudi itu punya silsilah itu nasabnya ke bapak. Dan lagi pula dan kalian harus ketahui, seharusnya kami yang bertanya siapa itu Yesua, karena banyak sekali Yesua di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesua itu ibarat kata nama Bambang, banyak sekali. Bahkan ketika Yesus sedang diadili juga ada Yesus Barabas, seorang penjahat. Kami yang bertanya, Yesus yang kalian sembah itu Yesus yang mana? Yesus Barabas. Dari mana kalian bisa buktikan yang disalib itu bukan Yesus Barabas? Ada pembuktiannya? Bisa. Nah, kalau Isa di dalam Al-Quran, Isa jelas kami mengetahui informasi ini bukan dari sejarah. Ingat, Nabi kami bukan pembelajar sejarah. Kalau kalian kan tahu dari sejarah yang dibuat manusia itu bisa terdistorsi, bisa salah. Kami mengetahui tentang peristiwa gaib yang tidak ada Rasulullah pada waktu itu. Konteksnya berupa wahyu, informasi dari Tuhan. Nah, kita definisikan dulu wahyu itu apa. Kalau di dalam kitab kalian, wahyu itu apa? Coba jelaskan itu. Konteks Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan, di mana Tuhan itu yang memberikan informasi peristiwa gaib. Gaib itu adalah sesuatu peristiwa yang Nabi tidak berada di tempat itu. Nabi tidak berada ketika Nabi Zakaria dengan Nabi Sayyidah Maryam atau Nabi Isa. Nabi tidak ada di situ. Tapi Nabi diberitahukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu konsep wahyu. Nah, kalian mau komparasi kebenaran dari Tuhan dengan sejarah? Sorry, kami tidak seperti itu. Nah, kalau kalian mau membahas tentang sejarah, tunjukkan kepada saya. Dapat dari mana itu orang-orang ahli sejarah itu tentang penciptaan langit dan bumi? Memang ada orang yang menyelidikinya. Tahu sejarah itu konteksnya seperti apa? Metodologi pengumpulan sejarah apa? Observasi, penilaian, pembelajaran. Emang Tante bisa membuktikan bahwa Tuhan Tante itu Yesus yang menciptakan langit dan bumi berdasarkan fakta sejarah? Sejarah macam apa yang mencatat Elias naik ke langit pakai kuda yang ada api di bokongnya? Sejarah macam apa yang menciptakan itu? Nggak bisa, Tante. Masalah teologi yang kaitannya dengan keimanan, kalau kalian sandarkan kepada sejarah, hancur hidup kalian. Hancur. Bahkan itu kenapa Sam Aldo mengatakan Adam itu tidak ada. Makanya Sam Aldo seorang Kristen mengatakan Adam itu tidak ada karena tidak ada yang bisa membuktikan Adam itu ada. Karena dia terpatokan kepada sejarah dan sains. Ini umat Islam itu informasi yang datang kepada baginda Rasul itu wahyu, informasi dari Tuhan. Pembuktiannya apa? Nih, pakai akal sehat. Kita komparasi dengan bagaimana kisah-kisah dari lisan orang-orang yang mengatakan bahwa benar nggak sih bahwa Yesus itu yang disalib atau dia adalah begini dan begitu. Maka kita lihat bagaimana perspektif yang berkembang. Bahwa banyak yang mengatakan dari Yahudi bahwa Yesus itu anak hasil zina antara patera, hasil Romawi. Sebentar Bu Uti, waktunya masih ada. Nah, jadi di sini kita mencoba menunjukkan menggunakan data kita masing-masing bahwa benarkah Yesus sejaman dengan Musa? Saya sudah buktikan bahwa Musa dengan Yesus bertemu, nampak oleh muridnya bukan roh, karena kalau itu roh nggak mungkin bisa dilihat. Makasih. Iya, waktunya sudah habis Undiri Pak. Sekarang giliran Bu Uti, dimulai 6 menit dari sekarang. Silakan. Jadi Rifa ngambil ayat yang jelas-jelas itu kan penglihatan gitu kan. Dia mengais-ngais ayat di dalam Matius 17 ya, karena di situ ada suara lagi dari langit. Kalau kamu mengatakan Musa ada bersama dengan Yesus, naik apa Musa lalu ketemu dengan Yesus di gunung itu ya? Kok tiba-tiba ada di langit ya? Orang melihat penglihatan yang terang benderang begitu ya. Kamu nggak bisa jawab ya, ini penglihatan bro ya, bukan Musa ada di situ hidup bersama dengan Yesus. Ya, ini bukan salah sejarah, tetapi ya kamu mengatakan ya bahwa kamu tidak mempercayai sejarah. Nah, inilah dia apa yang
yang A berubah menjadi B, B berubah menjadi A kalau di tempat kamu. Aneh banget ketika Allah sendiri, masalahnya Allah sendiri yang mengkonfirmasikan bahwa dia ada bersama dengan sejarah-sejarah para rasul, para nabi-nabi terdahulu. Kamu baca itu di Taha 120. Bahkan dia sendiri yang mengkonfirmasikan, di Hud 120, dia sendiri yang mengkonfirmasikan ketika ditanya, mana bukti-bukti dari semua nabi-nabi yang tertulis di dalam kitabmu itu, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Bahkan di dalam Al-Maidah 46, Allah mengkonfirmasikan bahwa dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan dia terus mengatakan kepada kamu, ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Daud, ingatlah kisah Sulaiman. Kamilah yang melakukannya. Ini artinya Allah ya mengatakan bahwa mengaku bahwa dia ada di sana. Dan yang di sana sejarah itu adalah kebenaran. Tetapi yang saya mau tanya kamu, bagaimana Anda menolak sejarah ketika Allah yang Tuhan penguasa kata kamu itu, dia sendiri mengatakan dia ada di dalam sejarah orang-orang Yahudi itu ya. Jadi kamu sok tahu dengan agamamu sendiri gitu loh ya. Nah, kamu harus tanya, saya mau tanya kepada kamu, bagaimana dikisahkan cerita tentang Musa yang meminta kepada Elohim untuk menurunkan makanan roti dari langit, mana yang disebut mana itu adalah pelakunya adalah Musa. Tetapi kenapa ditulis sebagai Isa yang melakukannya? Jadi kamu nggak bisa beralih mengatakan bahwa Isa itu bukan ada pada zaman Musa. Lah, sejarahnya aja dituliskan di situ. Isa lah yang meminta makanan turun dari langit ya. Silakan Pak. Yang lain. Itu ayat berapa Tante Uti? Coba, yang mana ayat Tante Uti ini yang dituduhkannya? Yang mana ayat apa? Bentar, dimatikan dulu waktunya, Kang Alif. Ayat berapa yang dia syubhatkan? Lanjut yang lain. Enggak, ayat berapa? Tunggu dulu. Kalau saya kan tunjukin Matius 17 tadi. Tante itu ayat apa? Ya, itu Bang Yakin pasti, silakan dilanjut. Ya, begini Mbak Umi, ya kan, kita kan membahas tuh yang di Mbak Umi minta Matius 17 itu tadi kan, apakah Musa sejaman dengan Tuhan Yesus? Nah, sekali lagi dikatakan tidak sejaman. Ya, catatan Musa itu kan ada di dalam perjanjian lama, catatan dia itu kan ada, masanya itu kapan? Pada zaman Firaun. Nah, itu Musa hidup di situ. Nah, kalau di Matius itu kan tadi sudah dibilangkan, itu penampakan, penglihatan yang ada pada saat Yesus ada di gunung itu. Nah, bentuk yang nampak di situ kan dapat dikenali oleh penulis kan, itu Musa dan Elia. Itu juga penjelasan Tuhan Yesus yang menjelaskan ada Musa dan Elia gitu kan. Nah, tentulah dalam kemahatauan Sang Pencipta Yesus itu, dia tahu gitu loh. Apakah itu dalam bentuk wujud nyata sebagai manusia, yang dipastikan tidak dalam wujud manusia. Kalau kita bisa katakan itu dalam bentuk kemuliaan. Begitu. Jadi kalau Mbak Umi memaksakan bahwa Musa hidup di zaman Yesus, itu kan terlalu memaksakan. Masalahnya catatan tentang kehidupan Musa itu ada, dia dihanyutkan di sungai pada masa bayinya. Nah, begitu kemudian diambil oleh Firaun. Nah, hiduplah dia sampai dewasa, sampailah dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di padang gurun selama 40 tahun. Catatan itu ada di Alkitab. Jadi kalau dibilang sejaman dengan masa Tuhan Yesus waktu datang, yang adalah logos kiriman menjadi manusia, itu nggak mungkin dalam wujud manusianya Musa. Nah, begitu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Kalau sudah dibilang nggak sejaman, kok dipaksa-paksakan. Penjelasannya kan logikanya juga harus dijalankan. Itu penampakan. Kalau kita mau mengatakan dalam wujud apa, ya paling bisa kita mengatakan itu dalam wujud tubuh kemuliaan. Gitu. Jadi begitu ya, Pak itu Umi, jangan dipaksa-paksakan. Matius 17 itu
sejaman, tidak bisa kayak gitu. Alkitab itu kemudian begini, Alkitab itu firman Tuhan. Tidak semua, saya kasih tahu, tidak semua catatan di Alkitab itu bisa dibuktikan dengan sejarah, karena kemampuan manusia itu belum bisa sampai ke situ, dan mungkin tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Tetapi kalaupun ada sejarah itu menguatkan pernyataan Alkitab. Misalnya Batrahnu ditemukan. Nah, itu menguatkan catatan Alkitab. Oh, kalau gitu catatan Alkitab betul. Tetapi masa penciptaan mau dibuktikan bagaimana? Nah, nggak semua juga bisa dibuktikan. Iya, waktunya sudah habis, Pak Yakin. Nanti Silakan, berbagi ya, Ustadz. Nanti aku sama Ustadz Ali berbagi dua. Pak Yakin pasti bisa. Keresahan Bapak itu jangan sama saya. Bapak bilang tuh Tante Uti itu dari tadi yang memaksakan paradigmanya kepada kami umat Islam bahwa Musa dengan Nabi Isa sejaman. Saya hanya mengkomparasi. Jadi Bapak itu kalau mau berkeluh kesah sama tandem Bapak tuh, Bapak ngomong tuh sama Tante Uti tuh yang memaksa bahwa sejarahlah menjadi parameter kebenaran. Makanya saya tanya, emang bisa membuktikan sejarah ketika Tuhan menciptakan? Itu bukan saya yang mengawali. Lawan teman diskusi Bapak tuh ya. Saya tidak akan mengacak-acak ya cara berpikir bukan cara berpikir kitab kalian, tapi saya membacakan kembali. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Bapak jangan menambahi firman. Di situ tidak ada pernyataan bahwa itu adalah roh, bahwa itu adalah itu tidak ada. Yang pertama tidak ada begitu, dan tidak ada di situ penjelasan Yesus bahwa itulah Musa. Yang menampak itu adalah penulis kitab ini yang mengatakan bahwa itu Musa, dan yang melihatnya adalah murid-murid Yesus. Pertanyaannya, mana di situ penjelasan bahwa itu adalah Musa dari Yesus? Dari mana mereka tahu bahwa itu adalah Musa? Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Jangan Bapak mengada-ada sesuatu yang tidak tertulis. Jangan melampaui yang tertulis. Saya minta datanya di situ. Nah, ini saya tanya karena itu Tante Uti yang membawa parameter. Saya justru minta mana dalil Al-Quran yang menyatakan Nabi Isa dengan Nabi Musa sejaman. Ukhta Harun, kita sudah bahas itu tadi, bahwa sama saja seperti Elizabeth itu kan istrinya Harun. Apakah dia sejaman? Istrinya Harun sejaman dengan Isa Maria atau ibunya Yesus? Pak, Elizabeth itu bahasa Yunaninya Elizeba. Elizeba itu istrinya Harun. Istrinya Harun kalau nggak salah, ya. Nah, apakah si Elizeba ini sejaman dengan si Maria dan istrinya Harun sejaman? Kan nggak gitu cara berpikir kita, Pak. Nah, bahkan hadisnya Rasulullah sudah menjawab ketika para sahabat bertanya tentang Ukhta Harun ini. Apa kata Rasulullah? Bukankah orang terdahulu banyak menggunakan nama-nama orang yang dianggap ditinggikan pada zaman itu, seperti Joseph, Santo Joseph. Memang mengatakan Santo Joseph itu adalah Yusuf, anaknya itu? Kan tidak, Pak. Jadi yang mengada-ada itu, yang memaksakan parameter itu Tante Uti dari tadi. Nah, saya ulangi ya, terkait Matius 17 ayat 1-13 ini. Kalian itu ketika menjelaskan bahwa itu adalah ruh, itu penampakan, kalian dapat dari mana pengetahuan itu gitu loh? Mana di sini begitu? Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Yesus di sini menggunakan tubuh kemuliaan. Lalu Tante Uti bertanya, pakai apa Musa naik? Elia aja bisa naik ke surga, kok Tante bingung Musa naik turun pakai apa? Elia aja bisa turun naik. Siapa namanya Elia? Bukankah dia akan turun kembali? Itu kan pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Apakah Elia yang sudah turun? Oh, bukan. Apakah ini nabi itu? Kan begitu. Ada nubuatan bahwa Elia itu akan turun. Jadi kenapa Tante bingung? Pakai apa Musa naik ke langit? Orang Elia yang naik pakai koda aja nggak bingung Tante di kitab Perjanjian Lama kan? Ngaco Tante Uti ini bertanya sama saya tentang itu. Justru Tante pertanyakan sama penulis kitab ini, bagaimana dia mengenali bahwa itu Musa atau tidak? Mana penjelasan Yesus bahwa itu adalah Musa atau tidak gitu loh. Silakan Ustadz Alif, makasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya masih menambah poin dari tadi Bu Uti juga ya. Hal apa yang dipertanyakan, contoh mengenai Al-Quran. Kalau nggak salah tadi sempat menyinggung surat Al-Maidah 112 seingatku. Entah apa yang dipermasalahkan di sana, karena di situ adalah bagaimana ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Id qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuka ayunazil alaina ma'idatan minas sama qalat taqullah in kuntum mu'minin. Jadi di sini ayat bagaimana pengikut Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, sangguplah engkau mensediakan Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Nabi Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Dan ayat seterusnya menjelaskan tentang bagaimana pengikut Nabi Isa alaihissalam itu beriman kepada Allah dan ingin merasakan ketentraman hati, bagaimana membuktikan, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan itu sebenarnya hal yang terjadi kepada para nabi. Contoh juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin melihat kekuasaan Allah, menunjukkan, membuktikan kekuasaan Allah, sehingga dia berdoa. Itu ada di surah Al-Baqarah-nya, bahwa wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa nuhyil maut, gitu kan. Di situ apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadi doanya gini, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apakah engkau tidak beriman? Nabi Ibrahim menjawab, tentu kami beriman, tetapi ingin menambah keimanan, ketentraman dalam hatinya. Jadi tidak ada permasalahan di sini yang dibahas, tapi kok kenapa dikait-kaitkan dengan Nabi Musa? Jadi agak sedikit tidak. Harun, ya, makanya dikatakan hai Maryam saudara, pemilihan sebagai imam besar. Jadi ya Alkitab mengatakan kalau ada imam-imam, keturunan imam tidak berdasarkan dari garis keturunan Harun, dianggap tidak berbapak, tidak beribu. Begitu krusialnya nama Harun itu. Anda tidak bisa mengelak kalau Anda mengatakan kan Harun itu kan maksudnya cuma keturunan. Oh tidak, Harun satu-satunya yang tercatat di kitab kami adalah saudaranya Maryam, adalah saudaranya Musa. Quranmu juga jelas memberi petunjuk untuk itu. Maryam anaknya Imran ya kan? Maryam anaknya Imran ya, saudaranya Musa ya kan? Harun saudaranya gitu kan? Ya semuanya ya, Maryam saudaranya Harun ya kan? Maryam saudaranya Musa, Maryam anak Imran memiliki anak, Maryam, Musa, dan Harun. Al-Quranmu sendiri yang ngasih tahu kok, keterangannya jelas. Isa bahkan diceritakan ya, bahwa dialah yang mendoakan supaya roti itu turun dari langit. Lah itu kan Musa bro. Ya jadi jelas Al-Quran mengindikasikan bahwa Isa itu hidup di zaman Musa. Ya bahkan dia tidak mengenal itu nabi-nabi setelah itu ya, nabi-nabi Nevi'im itu yang di dalam kitab kami, kitab Nevi'im itu, nabi-nabi kecil itu tidak dikenal oleh Allah. Allah hanya mengenal Musa, siapa lagi Daud, ya kan, siapa lagi Salomo, ya cuma hanya yang di situ-situ saja. Selanjutnya kronologis perjalanan sejarah sampai Yesus itu datang ke bumi tidak diingat lagi sama sekali gitu loh ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Isa ini adalah yang maksudnya Yesus, tunjukkan gitu loh. Kalau bukan, tunjukkan di mana dia gitu ya. Itu artinya kan kita punya Tuhan yang beda. Nah sekarang tunjukkan mana yang benar di antara kedua yang ngaku Tuhan. Nah itu dia masalahnya ya. Silakan. Ya silakan Pak, masih ada waktu. Maaf saya nggak lihat. Silakan Pak. Pak siapa ya? Yakin ya silakan. Ya, begini Mbak Umi. Mbak Uti itu tadi melakukan perbandingan ayat. Jadi bahwa yang di zaman Musa itu di kitab kami itu Musa yang minta, Musa yang meminta. Itu tidak sejaman dengan Yesus. Dengan di kitab kami Yesus tidak sejaman dengan Musa, tetapi di kitabnya Umi itu menunjukkan bahwa kalau itu Isa itu Yesus itu sejaman maksudnya, tetapi kami tidak setuju Isa itu Yesus. Yang mana? Ayat apa tadi? Ayat apa tadi? Coba ulangi Tante Uti, ayat apa biar kami bacakan. QS berapa tadi Mbak Uti bilang tuh bahwa yang mendoakan itu Isa. Nah jadi bisa dikatakan disebut tadi oleh Mbak Uti artinya Musa sama Isa sejaman. Itu maksudnya. Gitu loh. Ya, tolong disebutkan. Bapak tahu nggak ayatnya apa? Coba Bapak baca dulu. Bentar. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Jangan tepu-tepu lah. Jangan kebiasaan tepu-tepu gitu. Ayat mana? Ayat mana? Mbak Uti lah. 110 sampai 112. Ya, ini perbandingkan dengan ayat apa? Ya. Ayat apa? QS 5 ayat apa? QS 5, masa kamu nggak tahu QS 5 itu apa? Saya sudah nangkep si Uni tadi, apa namanya, udah masuk perang. Iya, iya. Ya, Ustaz Alif silakan tapadol. Ya, sebentar. Oke, baik, terima kasih Ibu Uti yang tercantik, bahwa di dalam surah Al-Maidah. Ya. Waduh. Kayaknya saya nggak bisa lanjut. Kenapa Pak? Gimana? Nggak apa-apa, masih banyak Kristen yang di undangan, nanti saya naikin. Saya nggak mau sendiri. Iya, nanti saya naikin yang Kristen lagi.
Nanti makin main Mbak Umi, tenang aja. Lanjut ya. Ya, lanjut Ustaz Alif. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini Bu Uti, di dalam doanya di situ Nabi Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan doanya Nabi Musa. Itu yang perlu diingat. Ini perkara hal bagaimana perbuatan mukjizat kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam menurunkan makanan dari langit hidangan. Memang tidak semua ada yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada di kitab Anda. Banyak para nabi yang mendapat keistimewaan makanan-makanan dari langit. Ya contoh dikisahkan di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam sebagai bagian dari mukjizatnya, makanya dinamakan surah Al-Maidah. Al-Maidah itu adalah sebuah hidangan, dan salah satu kenapa penyebab dinamakan Al-Maidah karena berkaitan dengan ayat ini. Nah, lalu juga ada dari doa Nabi Musa, dan ada juga ibunya Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga banyak sekali mendapat hidangan dari langit ketika dia banyak berdoa dan berdiam diri di mihrab. Itu yang tidak ada di kitab Anda. Dan ini kegiatan atau seperti ini doa-doa Nabi terdahulu dapat makanan dari langit bukan hal yang aneh seperti ini. Jadi berarti terlalu sempit, yang ada di Bu Uti hanya Nabi Musa yang dapat makanan dari langit. Tuhannya sendiri malah tidak dapat makanan dari langit gitu. Padahal contoh bagaimana kalau kita buka di Matius 6 dikatakan Yesus berdoa, misal begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Toh Yesus juga berdoa memohon makanan, bagaimana keadaan di bumi seperti di surga. Nah, tidak ada keajaiban, tidak ada turun makanan dari langit. Wah, kurang hebat berarti yang dikatakan oleh Bu Uti Tuhan. Nah, lalu bagaimana ketika Bu Uti jelaskan kisah para Rasul 10? Bagaimana di situ, kalau sebentar ya, di situ ada, saya baca ya, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada di dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yape, kira-kira pukul 12 tengah hari, maka naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Ketika sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tanpa olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada tempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Nah, ternyata di kitab Anda itu ada itu. Sahabatnya itu diterima makanan. Nah, ada tulisan gini, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah, dan seterusnya itu panjang. Di situ ada tulisan merah, berarti itu Yesus yang berkata. Nah, itu gimana itu? Ternyata ada juga makanan dari langit untuk anak buahnya. Silakan Uni, maaf. Cek Uni. Iya, jadi kembali lagi ya, bahwasanya polemik. Silakan. Kita kan membawa polemik masing-masing dari kitab suci masing-masing. Nah, jangan dipelintir. Saya membacakan bahwasanya di dalam kitab kalian itu murid-murid Yesus melihat Musa. Bahkan Elia itu memang dibuatkan akan turun kembali. Apakah itu bisa dikatakan sejaman? Ya sejaman lah, orang dia bersama kok ketemu kok. Nah, kalau dikatakan itu roh, tunjukkan kata di situ bahwa itu adalah roh. Kalau itu penampakan dalam artian halusinasi, jadi ingat ya, manusia itu punya yang disebut dengan halusinasi. Maka kalian mau mengatakan murid-murid Yesus sedang berhalusinasi, begitu? Dan juga buktikan bahwa ini dia kerancuan bahwa kami tidak percaya kitab ini kitab suci, karena ketika murid Yesus melihat, dan itu adalah Musa menurut penulis kitab Yesus, penulis kitab Matius, dari mana dia tahu bahwa itu Musa? Ingat di kitab kalian bahwa iblis pun mampu menyamar jadi terang. Dan juga banyak orang-orang yang disesatkan oleh si penyamar ini. Dari mana tiba-tiba ada orang yang berbentuk katanya Musa? Emang murid Yesus tahu muka Musa gimana? Emang murid Yesus tahu? Itu menjadi polemik. Saya angkat polemik ini mengingat tuduhan kalian bahwa Nabi Musa dengan Nabi Isa sejaman. Nah, ternyata di kitab kalian yang benar-benar bertemu langsung itu adalah Yesus dengan Musa, alias murid
Bukan cuma Yesus, muridnya pun bertemu sama Musa. Musa yang versi roh gitu. Mana datanya bahwa itu roh? Gimana mungkin roh bisa dilihat? Jadi ayat kalian saja kalian jelaskan kalau memang itu alegori Uniripa. Mana buktinya kalau itu alegori? Itu roh. Mana buktinya roh? Jangan mempelajari kitab suci sendiri. Dan jangan bilang kalau itu ada di surga. Jangan membohongi publik bahwa itu penampakan di surga seperti yang Tante Uti katakan tadi. Jangan engkau menambahi firman apalagi mengkhawatirnya, maka kau akan celaka. Di dalam kitab Wahyu ditulis mengerikan ketika kitab suci kita sendiri kita bohongi. Luar biasa. Tunjukkan bahwa Nabi Isa dengan Nabi Musa itu sejaman dan bertemu menurut tuduhan Tante Uti. Kalau aku tunjukkan Musa dan Yesus bertemu, dengan murid-murid Yesus pun Musa bertemu di atas gunung, coy. Gunung itu emang di surga kalian gitu? Itu di bumi. Ya, waktunya sudah habis. Silakan Bu Ti. Ya, jadi itu ya. Jadi tinggal Pak Alif dengan Rifa tinggal mengais-ngais, ya kan? Dia nggak bisa buktikan dari kitabnya sendiri, ya kan? Kalau memang Maryam ya ibunya Isa itu bukanlah sejaman dengan kitab, bukanlah sejaman dengan Musa, tolong tunjukkan dia ada pada masa siapa, itu yang benar jawabannya, bukan malah mengais-ngais ayat kami. Matius 17 itu jelas itu penglihatan, karena saat itu Yesus sendirian, lalu dia sendirian lagi. Kalau Musa ada pada zaman Yesus di situ, mana ceritanya? Tadi Pak Mike tadi mengatakan mana ceritanya? Musa hidup di zamannya Yesus, mana? Ada buktinya dong, ya kan? Ya, padahal itu kan di kitab Keluaran, itu Musa ada di kitab Keluaran. Ya, adapun dia menampakkan diri karena dia itu ada, dia kan bersama-sama dengan Bapa, dengan Yesus, itu penampakan, itu adalah penglihatan. Kamu baca selanjutnya, ya, selanjutnya Yesus ternyata seorang diri, lalu terdengar suara turun dari langit. Lah jelas ini penampakan, ini penglihatan. Suara turun dari langit, emang kamu kira Musa yang di situ, ya kan? Ya, ini mengais-ngais, nggak ada jawaban sama sekali, mengenaskan gitu loh. Kamu nggak bisa ngasih tahu saya kalau Isa bukanlah zamannya Musa, ya kasih tahu mana ayatnya gitu loh. Ya, lalu Pak Alif tadi mengatakan ya banyak Tuhan diberi makan loh, mengais lagi ayat kami gitu kan. Soal Petrus yang diberi makan itu bukan soal kasih makan, itu konteksnya binatang haram dengan tidak binatang haram, ya. Ada yang haram atau tidak itu Elohim memberitahu sebelum dia bertemu dengan Cornelius, ya. Dia sudah menunjukkan karena Cornelius itu dengan orangnya itu Petrus itu tidak bersahabat, nggak ada yang haram, nggak ada yang halal, itu konteksnya. Itu juga penglihatan, itu bukan real makanan turun dari langit sehingga menjadi sejarah besar. Ya kan, di dalam Keluaran 16 kamu baca itu, ya, bahkan mereka makan hidangan dari langit, turun dari langit setiap pagi itu. Ya, Keluaran 16, mereka makan itu selama 40 tahun, ya kan? Ini peristiwa besar bangsa Yahudi, ini real, ini nyata. Bukan penglihatan yang kamu kais-kais itu, nggak ada nyambung. Jelas di sini ya dikatakan bahwa yang meminta hidangan dari langit itu adalah Isa. Dari mana Anda mengatakan ini adalah Isa, gitu kan? Ini Musa karena tertulis di tempat kami ini Musa. Nah, tugas Anda sekarang hanyalah ya harus membuktikan bahwa yang dimaksudkan oleh Allah ya meminta makanan hidangan dari langit yang merupakan sejarah besar mereka itu bukanlah yang saya pikir, yang adalah Isa gitu loh. Maksudnya bukan berada di zaman Musa. Ceritanya tolong tunjukkan di dalil yang mana Isa memberi makan, ya, minta tolong kepada Allah memberi makan dari langit. Ya, itu ceritanya mana, sejarahnya mana, itu harus ada. Karena setiap perkataan itu terbukti dengan fakta. Kalau tidak terbukti dengan fakta, hanya mengklaim bahwa itu adalah wahyu, lah itu kan cuma ngaku-ngaku doang, Pak, gitu ya. Jangan kais-kais ayat kami melulu gitu loh. Tunjukkan, ya. Jelas di dalam Bilangan 26 ayat 59, ya. Amran itu punya anak, Harun, Maryam, dan Musa.
Dan itu ada pada zamannya Musa, ya. Lalu saya udah bilang Harun itu nggak bisa kalian mengatakan itu namanya doang yang sama. Maryam saudaranya Harun, enggak. Karena satu-satunya tertulis di dalam Alkitab kami, Harun itu cuma Harun saudaranya Musa. Coba cari, buka Alkitab, cari yang namanya Harun selain itu. Ya kan, nggak ada gitu loh, ya. Tunjukkan ya. Pakai ayat kalian, jangan kais-kais ayat kami. Nggak ada pertolongan untuk Anda, karena itu udah salah sejarah. Bagaimana bisa nolong ayat kami, ya? Jangan, ya silakan. Aku dengan siapa nih, Pak? Aku sendirian ya. Ya Bu Uti, ingat saya dengan sedikit. Iya, lagi ya. Ya jelas ya, jangan terus ke situ ya. Jadi tunjukkan ke saya di mana siapa ini Isa ini, ya. Ya, agak mirip-mirip sih ceritanya dengan di dalam Alkitab, tetapi salah sejarah semua. Nah, sekarang tunjukkan temanya jangan diganti. Temanya jangan diganti temanya. Temanya adalah apakah Musa yang sejaman dengan Yesus atau sejaman dengan Nabi Isa. Nah, udah jelas Musa tidak sejaman dengan Yesus. Tidak ada catatan di dalam Alkitab kami Yesus sejaman, ada Yesus di dalam kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, nggak ada. Ya, hanya Musa mempersiapkan jalan kedatangan Mesias itu. Tetapi Yesus belum hadir di situ. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin kalian mengatakan Isa itu adalah Yesus dengan gambaran yang salah sejarah? Itu aja jawablah gitu, ya. Silakan. Ya, saya Oke, sedikit 1 menit lagi tuh. Nih, saya juga untuk memberikan tambahan dari Bu Uti itu buat saudara kita Alif dan Kak Unirifa. Kalau memang membuktikan itu, kita harus pakai data kita sendiri ya, dalam melihat story dan juga di setiap pernyataan Tuhan gitu ya. Dan kita asal sembarangan asumsi aja, mengklaim ini ada begini, ini begini. Tak boleh gitu, itu namanya konyol. Jadi sekali lagi ya, pakai data gitu. Kita berharap seperti itu kalau kita mempunyai ilmu atau argumen yang betul-betul meyakinkan ini benar loh gitu. Harus seperti itu. Ya, Udah. ya nih ya. Satu ya sebelum saya tambahkan ya. Jadi ya, masalahnya Allah yang mengklaim kalau dialah Tuhannya orang-orang, Tuhannya Musa. Allah sendiri yang mengklaim gitu loh. Makanya kita merujuk kepada klaim Allah itu ya. Tetapi ketika dikomparasi kan beda dengan sejarah yang benar gitu loh. Ya, kalau nggak ada klaim Terima kasih nasihatnya tinggi hati. Semoga Tante Uti mengingat apa yang kamu sampaikan. Pertama, bawa data. Kedua, bawa data dari kitab sendiri. Tante Uti dengerin tuh nasihat dari saudara Anda sendiri tuh. Ya, jadi kalau nggak ada data dan asumsi, udahlah, enyahlah engkau pelaku kejahatan ya. Apalagi firman Tuhan diganti-ganti, yang di atas gunung dibilang di surga. Tanya sama tinggi hati itu, enyahlah engkau pelaku kejahatan. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa Wazallalna alaikumul ghamama aku nggak ngerti bahasa Indonesia aja. Jangan kurang ajar. Setinggi hati tadi suruh pakai data kitab masing-masing. Kubacakan ayat Al-Quran itu sebagaimana kaidah kami sebagai muslim membacanya. Lalu kami dipotong. Jangan kurang ajar. Ini ayat saya bacakan. Indonesia kami kasih data kami. Saya punya kewajiban membaca Al-Quran. Nanti saya terjemahkan kepada kalian. Kalau kalian tidak mau mendengarkan kitab suci kami, turun kalian. Kalian minta kami bawa data dari kitab suci kami. Saya bacakan, kalian kurang ajar menghinanya. Saya membaca kitab suci saya loh. Daripada kalian, ya diam dulu, saya baca kitab suci saya. Di sini juga ya, lanjut. Kurang ajar sekali. Tadi minta data dari kami bacakan data dari kami. Kurang ajar. Tidak boleh ke? Sekali kalian ini. Wazallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ini kisah Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah. Tidak ada Isanya di sini. Yang meminta manna salwa itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu tiba-tiba tante bilang bahwa Isa
yang meminta itu ada peristiwa serupa sama-sama diturunkan, maka itu sama proses kejadiannya. Saya juga bisa tuduh ketika di Tante Elba itu bernama Elizabeth di zaman susah itu dari istri istri di dalam itu kan ibunya Yohanes si Pembaptis bernama Elizabeth ya. Nah kemudian saya mau menyatakan sekali lagi, di kitab kalian itu Yesus itu bertemu Musa, itu fakta yang tidak bisa kalian bantah. Kalau itu memang versi roh, tunjukkan dalilnya, jangan ditambah-tambahi firman Tuhan. Kalau memang itu penampakan dalam halusinasi atau mimpi, tunjukkan datanya. Jelas-jelas itu penampakan nyata, real. Sejaman mereka, Musa ada di zaman yang sama dengan Yesus pada waktu itu gitu loh. Dalilnya ada, Matius 17. Oh kalau kalian menjelaskan ini begitu, tunjukkan datanya, jangan dari tadi cuman pakai ludah. Ya itu, makasih Bang Oto dan Bang Al Hidayah, dilanjut perjuangan. Saya juga mau pulang. Ya silakan Bang Oto dan Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Lanjut silakan, Al Hidayah. Ini saya takut nanti saya takut Kak Otiwati pingsan ini. Soalnya dia sendiri di atas. Lanjut. Ya, saya serahkan sama Afina Al Hidayah sama Bang. Lanjut, itu timer berjalan. Itu timer berjalan, dilanjut. Ya sudah, saya selesaikan dulu kalau gitu. Nah ini tadi pemaksaan dari silakan. Di surah Al-Maidah dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Itu nggak nyambung. Karena di surah Al-Maidah ayat 112 itu ada kaitannya dengan mana wasalwa. Makanya yang turun dari langit mana wasalwa itu Nabi Musa, betul. Memang ada ayatnya. Barusan sama Uniripa dibacakan. Jadi bukan tentang bagaimana makanan dari surga, itu tentang Nabi Musa, itu tentang Nabi Isa. Doanya Nabi Isa alaihissalam gitu loh. Nah makanya saya bilang tadi, kalau di kami Nabi Isa yang statusnya sebagai Nabi bisa melakukan seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan di kitab Anda yang dituhankan tapi nggak bisa nurunin makanan dari surga. Buat kami para Nabi itu bisa. Contoh ibundanya sendiri ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana engkau mendapatkan makanan? Dia mendapat makanan dari Allah, makanan dari surga. Lalu Nabi Musa juga sama, mendapat makanan dari surga. Bukan hal yang aneh. Berarti mestinya punya Tuhan itu lebih hebat dong dari Nabi kami. Kan gitu mestinya. Makanya saya bukan ngais-ngais kitab Anda, Bu Uti. Ternyata maksud saya bilang tadi, ada juga loh makanan dari surga yang bukan hanya Nabi Musa, yaitu di kisah para Rasul. Itu bukti real, bukan dongeng. Kalau Ibu Uti yang meyakini dongeng ya terserah. Cuman itu benar-benar makanan turun, bahkan sampai langit terbuka, di situ ada 4 binatang, burung dan sebagainya. Malah di situ tulisan merah, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu kalau saya membacakan ayatnya terus-menerus itu tentang makanan gitu loh. Ya artinya turun makanan gitu. Nah hal seperti itu artinya ada peristiwa terjadi. Cuman di situ memang bukan Yesus, tetapi di situ dikatakan Petrus ya. Lupa kalau kita dia namanya kalau dibaca lagi, intinya begitu. Ya kalau memang tidak ada di kitab ini silakan, memang banyak yang tidak ada. Contoh bagaimana Nabi Isa alaihissalam juga bisa membuat burung dari tanah liat, menciptakan. Di kitab Anda kan walaupun dia Tuhan tidak diimani, bukti nggak mau Anda Tuhannya bisa kayak gitu. Kalau di kami Nabi bisa melakukan mukjizat seperti itu, biidznillah dia bisa gitu. Nah seperti itu. Contoh yang lain lagi, ketika Nabi Isa waktu masih bayi dia bisa berbicara, Anda pun tidak meyakini kan. Tuhan Anda cuma bisa nangis karena dia masih bayi. Kalau di kami, walaupun dia seorang nabi, dia sudah bisa membela ibundanya. Lalu Anda selalu memaksakan sama-sama, ya tidak sama, bukti. Karena Nabi Isa alaihissalam, nama ibunya adalah Maryam di situ. Tidak sejaman dengan Nabi Musa. Beda jauh, nggak ada persamaan. Mau dipaksa seperti apapun, ya memang nggak ada dalilnya sama. Oke, itu dulu. Ada yang mau nambah, perlu mungkin Bang Al Hidayah, silakan. Karena aku double job nanti dari pos kan enak ya, timer sekaligus narasumber. Ya waktunya udah mau habis ya, udah habis waktunya. Silakan Bu Uti. Waktu ya, dimulai dari Bu Uti bicara. Ya, masih juga mengambil-ngambil, memohon-mohon, memelas-melas, mengais-ngais. Ya jelas dikatakan ya di dalam Matius 17 itu, ya kan. Yesus sendirian bro, ada suara dari langit, kamu jelaskan kepada saya ya.
Dan untuk Pak Alif tolong jelaskan kronologis ketika Petrus itu menerima penglihatan seperti itu. Apakah dia mengambil mengambil hidangannya itu lalu dia sembelih, dia makan secara nyata? Tolong jelaskan ke saya ayatnya di mana lah ya. Lalu itu dalam konteks apa dia Elohim memberikan penglihatan seperti itu. Yesus memberikan penglihatan seperti itu. Tolong ceritakan. Ya, karena itu asbabun nuzulnya ada di tempat kami ya. Itu hanyalah penglihatan. Ya, mengenai Musa juga itu hanyalah penglihatan ya, penglihatan ya, supaya diketahui oleh Petrus ya, jangan mengais-ngais tempat kami. Lalu Anda mengatakan ada itu ya, mana turun dari langit ya, silakan saja itu di tempat Anda. Lalu Anda mengatakan bahwa Isa itu bicara waktu dari ayunan itu nggak ada di tempat kami, tetapi itu kan ada di dalam buku-buku di luar literatur tempat kami. Itu cerita sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu orang-orang mengatakan cerita-cerita ini kami sudah dengar sebelumnya. Ya itu sudah ada ketika dikatakan Isa itu bicara dalam ayunan, Isa membuat burung. Itu kan dari cerita Apokrips yang lagi marak pada saat itu ya. Isa bicara dalam ayunan itu kan, Isa membuat burung itu di dalam the Thomas ya, cerita Thomas, the infancy of Jesus Christ. Itu cerita-cerita mengenai Yesus Kristus gitu kan. Lalu Isa apalagi bicara dalam ayunan itu di infancy of Jesus Christ, itu cerita-cerita zaman dulu di luar literasi sejarah yang sebenarnya ya. Kenapa saya mengatakan bahwa itu maksudnya yang dimaksud dengan hidangan dari langit itu kan jelas itu ceritanya Musa, karena mereka mengalami itu 40 tahun itu sejarah besar, bro. Kalau Anda mengatakan itu sejarah, dari itu ada ceritanya di tempat Anda, Isa ada makanan dari langit, tunjukkan literaturnya di mana ya, jangan asal ngomong. Tunjukkan literaturnya di mana ya, dan itu merupakan peringatan besar kan, untuk menjadikan peringatan kepada mereka. Kapan mereka memperingati hari turunnya ya Isa dan umatnya memperingati hari turunnya makanan dari langit, tanggal berapa? Tunjukkan, jangan asal cuma mengklaim. Ya nih seperti ini ya, Allah mengklaim dialah Elohim ya di dalam Al-Anbiya 79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu, dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, pernyataan kamilah yang melakukan ini banyak sekali, bro. Ya, bahkan dia mengatakan ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Daud, ingatlah. Kalau Anda disuruh mengingat, itu artinya peristiwa sejarah itu pernah ada, sudah ada di dalam ingatan, sudah terjadi gitu loh ya. Masalahnya Allah yang mengklaim bahwa dialah pelaku sejarahnya. Tetapi ketika dikonfirmasikan, ketika dia mengatakan Alkitab, Injil, Taurat, dan Zabur adalah cahaya gitu kan, adalah kebenaran, dan dia membenarkan semuanya itu, apa yang dibenarkan? Karena kami mempunyai standarnya ya, dan Alkitab di tempat kami ini sejarah yang tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun, dan ini adalah fakta sejarah yang otentik, yang berlaku ribuan tahun, nggak bisa lagi dirubah-rubah gitu loh ya. Jadi ketika ada Tuhan yang mengaku bahwa dialah pelakunya, tetapi ketika dibuktikan oh ternyata tidak gitu loh ya. Ini masalahnya, bro ya. Anda mengatakan tadi ya ada makanan yang turun dari langit dengan mengais-ngais kita Petrus, lalu mengais-ngais ada Zakaria. Lah itu versi Anda, tetapi masalahnya semua ucapan harus ada buktinya. Mana ya, tahun berapa ya Isa ya memberikan umatnya, menurunkan makanan turun dari langit, tahun berapa, tanggal berapa, apa kisahnya, kenapa orang-orang meminta makanan dari langit? Karena di situ dikatakan, nih saya baca lagi ya, itu merupakan peringatan besar, artinya sejarah yang sangat besar. Nah, di dalam Alkitab tadi di Keluaran 16 itu adalah sejarah besar di mana bangsa Israel itu diberi makan oleh Elohim dari mana? Roti turun dari langit itu 40 tahun lamanya gitu loh. Itu sejarah diperingati sampai sekarang. Nah, di sini kan tadi Al-Maidah 5 ayat 112 ya. Ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan ya hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu ingin beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putra Maryam ya kan berdoa, "Ya Tuhan, kamu turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan
menjadi hari raya bagi kami. Nah itu kan, kalau begitu, kalau kamu mengatakan ada hidangan turun dari langit, itu merupakan hari raya. Tolong tunjukkan hari raya apa yang dilaksanakan oleh Isa ketika dia meminta turunnya makanan dari langit. Ini harus ada ya. Kalau enggak ya Anda harus terima fakta. Ini cuma klaim cerita yang salah historinya ya. Tunjukkan bro, tunjukkan. Nah itu kan. Silakan. Ya, silakan. Oke, dari tim Muslim siapa yang mau bernarasi dulu? Silakan open mic. Mungkin saya sedikit aja Ustaz Alif ya sama teman-teman. Karena ini Ya, sepertinya lanjut. tidak adil Kauti sendirian di atas. Mungkin saya sedikit aja Kauti. Cuman saya mau kasih konfirmasinya gini Kauti. Tim menandakan sedang menyamakan Isa dengan sosok yang menjadi Tuhan di dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran, kalau ada pun kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah agar diturunkan makanan, orang Islam sama sekali tidak mengimani itu sebagai makanan dari Tuhan atau diterima oleh Tuhan kepada umat. Beda dengan di tempat kamu, Kauti. Kalau hal demikian itu kami imani dan kamu memerlukan harinya, maka kira-kira kami juga itu memerlukan hari di mana Abraham itu dibakar hidup-hidup dan kami rayakan itu, atau hari di mana Nabi Musa membelah lautan dan kami rayakan itu. Tetapi faktanya semua yang bernarasi dalam Al-Quran, karena itu adalah kalamullah, maka wajib kami imani karena itu hanya pemberitahuan daripada Allah kepada kami umatnya Rasulullah supaya mengetahui seperti apa kehidupan orang-orang yang terdahulu. Tetapi di sini yang paling utamanya Kauti adalah ajaran. Ya, saya selalu itu mengembalikan kamu kepada ajaran Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Bahkan di Yohanes 11 nomor 40 sampai 42 itu, ketika dia membangkitkan Lazarus pun dia bilang gini, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku, begitu. Jadi dengan suara yang nyaring maka berteriaklah dia, bangkitlah Lazarus, bangkitlah, maka bangkitlah Lazarus. Jadi ini tidak boleh kemudian kalau di Al-Quran kami Nabi Isa membangkitkan orang, menghidupkan orang mati, meniupkan burung dari tanah liat. Tidak boleh kemudian ini kami ukur sebagai Tuhan. Karena daripada dua-dua narasi Alkitab, Bible dengan Al-Quran ini sama persis pengajarannya ini. Seperti di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembahlah aku. Di Matius 6 nomor 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini semua narasi dari Nabi Isa yang kami anggap sosok ini yang sama. Cuma di tempat kamu, oleh karena dia dituhankan, maka bila dia meminta roti saja, maka kamu langsung vonis dia sebagai Tuhan. Bila dia ditinju saja, langsung kamu vonis dia sebagai Tuhan. Ini mohon maaf, tetapi di Markus 14 nomor 65. Jadi imannya kami tidak seperti itu. Karena kami mengukur literasi itu Kauti, konsep bertuhan itu daripada silsilah pewahyuan. Kamu tadi sudah ngarang bebas Kauti, mengatakan sejarahnya Alkitab itu tidak pernah dirubah-rubah. Kauti, satu hal yang Anda harus tahu, kenapa ada perjanjian lama? Karena ada perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu miliknya orang Yahudi, bukan miliknya Lukas. Jadi kronologi penceritaan di perjanjian lama itu tidak ada kolerasi. Kalau itu berlaku kepada Anda. Ya, saya ke yang lain aja deh. Fokus timer ini udah banyak orang. Biar tidak lupa. Silakan Bang Akademik Histologi atau Ahimoto, silakan. Terkait dari apa yang disampaikan oleh saudari Uti sendiri, itu tentu saja itu sebuah pemaksaan dalam berargumentasi kenapa demikian, dan bahkan dikolerasikan antara Al-Quran yang posisinya Nabi Isa membentuk dari adanya burung, padahal ketika kita melihat dari adanya posisi Herodes sendiri yang melakukan katanya pembantaian terhadap bayi-bayi, itu pun ternyata bisa dicek dalam Proto Injil Matius, di mana dalam Proto Injil Matius sendiri itu ada kesamaan kesejajaran. Masalahnya siapa yang mengutip siapa? Apakah dari Injil Matius sendiri yang mengutip dari Proto Injil Matius, ataukah memang keduanya berasalkan dari sumber yang lain? Jadi sesuatu hal kebenaran ketika mengenai adanya hari raya, kapan, di mana, posisi tanggal berapa, ingat saudari Uti, posisi dari tahun kelahiran Tuhan Anda saja pun hingga detik ini masih berpolemik. Apakah 6 sebelum Masehi, 4 sebelum Masehi,
ataukah 0 sebelum Masehi, atau 0 Masehi. Artinya di sini Anda tidak bisa memberikan sebuah bukti terkait dari adanya hal tersebut. Anda hanya menggunakan pola pemikiran Anda saat ini. Ketika dibentukkan hal yang sama pun Anda tidak bisa memberikan bukti. Contoh tentang masalah kelahiran Yesus sendiri saja, itu pun tidak ada datanya, dan bahkan di antara Anda polemik. Dan terkait masalah hidangan pun di internal Anda, yaitu dengan istilah perjamuan kudus pun hingga detik ini beda denominasi, beda pula pemahamannya, di mana katanya Yesus sendiri lahir. Satu sisi tidak lahir. Lahir dari apa? Dari posisi kelahiran adanya, yaitu secara fisik. Bahkan dari Katolik sendiri pun memakan tubuh dan darahnya. Perjamuan kudus dengan adanya hidangan dalam surat Al-Maidah itu selalu dikorelasikan oleh pihak OTN sendiri bahwa hal tersebut adalah pembenaran terhadap perjamuan kudus, yang pada akhirnya ternyata Lutheran, Calvinis, Roma berbeda pendapat hingga detik ini. Apakah posisi Yesus sendiri ada, hadir, ataukah tidak? Apakah dimakan tubuh dan darahnya ataukah tidak? Semuanya hanya sebuah omong kosong belaka. Bukti realnya dengan adanya bukti perbedaan Lutheran, Calvinis, dan juga Katolik Roma yang memiliki kesamaan dengan adanya Ortodok. Dan Anda sebagai pihak lahir tahun abad ke-16, saya kira suatu hal yang absurd ketika meminta data yang jelas ketika kelahiran Anda saja pun tidak jelas. Dan bahkan isi Injil Matius contohnya mengambil dari Proto-Injil Matius, dan bahkan Matius sendiri pun diambil dari Papias yang tidak ada sama sekali datanya. Ya, waktunya sudah habis. Sebentar ya Bu Uti, sebentar. Noni sini naik, Noni bawa teman-temanmu ke sini biar tidak dianggap keroyokan. Nanti yang muslim semua saya turunin. Sini naik, Noni. Iya, itu kasih yang Kristen satu lagi aja nggak apa-apa, saya turun aja nggak apa-apa. Iya, si Noni naik sini. Nggak apa-apa, Ustadz, saya turun aja dulu. Kebetulan saya aja yang turun, silakan. Nanti saya nyimak dulu kalau ya, ada yang naik satu lagi. Dinaikin. Shalom. Iya, salam. Ya, Noni, gimana mau naik kan Noni? Ayo sini naik. Naik Mbak Noni, temenin saya Mbak Noni. Ya, jadi bertiga ya Kristennya di atas. Ayo naik, Noni. Tinggal bikin tema baru lagi apa gimana? Narasumber awal tadi sudah pada tidak ada. Ya, tema baru aja ya. Berarti Ustadz Alif sama Ahimoto. Gimana orang saya belum jawab kok, belum ada konklusi. Oh, masuk kabur. Ya, kamu jawab apa? Baru tema baru ya. Harus dijawab. Iya, nanti habis kamu ya, jawab. Ya. Jawab dulu ya. Itu Mana ini Noni? Kurang logi. Kok Noni nggak minta naik? Mana Noni? Biar banyak yang Kristen di sini. Atau Pak Charlie aja ya. Jadi 3 orang Kristen di atas ya. Nah, 3 orang Kristen lawan 2 Muslim. Silakan dilanjut, Buti. Ya, jadi udah kemana-mana ya. Muslim udah. Kan saya udah bilang, jangan mengais-ngais ayat Alkitab kami untuk mencari pembenaran di kitab Anda. Bahkan Ustadz Alif tadi ini banget, dia fatal banget. Dia Ustadz Alif tadi Pak Kuriosmoto ya. Dia mengatakan bahwa hidangan itu seperti perjamuan gitu kan. Waduh, ini mah udah ngawur sengawur-ngawurnya ya. Perjamuan kami itu nggak ada hubungan dengan hidangan mana, roti mana dari langit. Ya jelas Al-Quran menceritakan ya bahwa hidangan dari langit itu maksudnya adalah Isa yang meminta. Kan kalian nggak bisa tunjukkan ya itu peristiwanya kapan terjadi kalau itu bukan yang dimaksud adalah cerita Musa. Lalu Anda mengatakan lagi tadi Abraham yang dibakar, itu nggak ada. Saya bilang nggak ada literaturnya di dalam Alkitab sesuai dengan sejarahnya, itu tidak ada. Fakta sejarah tidak membuktikan Abraham itu dilempar ke dalam api. Itu ada juga cerita di dalam cerita-cerita dongeng-dongeng orang masa lalu. Dan kalaupun ada di Alkitab, itu sejarahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam api tidak terbakar. Nah, dari sini pun kelihatan gitu loh. Ya, jadi mana yang di sana, mana yang di sini udah campur aduk ceritanya gitu loh. Masalahnya bukan saya mengatakan, masalahnya Anda harus mengikuti perkataan dari Al-Quran sendiri. Al-Quran tadi Anda katakan di dalam Al-Maidah 46 ya, itu adalah cahaya. Alkitab, Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah cahaya. Taha 120 itu adalah sejarah yang mengikutinya, kebenaran di situ ya kan. Hud 133, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu ya. Al-Anbiya berapa tadi itu? Al-Anbiya, kamilah yang melakukannya, kata Allah.
Ya, jadi kalian harus berpatokan dengan perkataan Allah. Dialah yang melakukannya. Tetapi masalahnya terjadi kesenjangan antara pengakuan dengan fakta. Seharusnya Anda berlogika, jangan mengais-ngais ayat kami kemana-mana gitu loh. Ayat-ayat yang diambil oleh Hidayah tadi cuma ngawurologi ya. Nggak nyambung dengan ayat yang mendukung kamu. Kamu buktikan saja kalau Isa itu ya kan tidak ada di zaman Musa. Yang dimaksudkan Isa di zaman Musa yang di dalam QS itu bukanlah Isa yang itu. Nah, tunjukkan ayatnya pendukungnya ada. Yang dimaksudkan hidangan itu, Isa meminta hidangan itu bukanlah tentang Musa. Tolong tunjukkan aja di kitab kamu. Saya kan tadi udah bilang Alkitab kami sama sekali tidak akan memberikan bantuan kepada Anda karena cara Anda mengambilnya sendiri, mengkais-kaisnya juga ya salah kronologis gitu loh, nggak tahu itu ayat untuk apa, kepada siapa dan bagaimana dan apa artinya kalian nggak tahu, cuma cocokologi gitu loh ya. Ini dia, ini masalah yang harus kalian pecahkan gitu loh ya. Ya, lalu apalagi tadi itu ya, Isa-nya, ntar saya catat yang kalian ini tadi ya. Lalu, nah ya, kalian mengatakan bahwa Isa itu adalah sosok yang sama dengan Yesus. Ya enggak lah, udah jelas ini ceritanya beda begini. Ya enggak mungkin Tuhan yang maha tahu, yang maha hadir, yang tidak terikat ruang dan yang waktu, yang suci kudus, tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, menceritakan cerita yang beda begini. Enggak mungkin bro, Anda harus berpikir seperti itu, ya kan? Ya apalagi tadi tuh, Anda sendiri tadi mengatakan Al-Maidah 46 adalah cahaya. Matius 5 ayat 12 itu nggak nyambung bro ya. Yohanes 5 ayat 44 juga nggak nyambung. Jangan bawa-bawakan ke situ ya. Itu dia ya. Sekali lagi saya mau bilang ya, perjamuan kudus di dalam Alkitab kami itu Yesus mengatakan ya, itu adalah tanda perjanjian, darah perjanjian yang akan dikurahkan bagi kami ya. Karena Yesuslah anak perjanjian itu bro ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah tunjukkan kepada saya apakah betul ya Isa bukanlah Yesus. Ya, kalau Isa adalah Yesus tunjukkan, kalau bukan ya kasih tahu saya mana. Nah, kalau bukan tunjukkan kepada saya Isa ini siapa, makna pengajarannya apa ya. Nah, kalau dia adalah tokoh di dalam Al-Quran, tokoh yang berasal daripada Tuhan, tunjukkan keberadaannya. Ini tokoh ada atau tidak gitu loh. Ini masalah kalian yang ya, saya pertanyakan, bukan masalah mau saya. ngasih waktu ke ini nggak, ke Mbak Diana Buti, Iya, mau ngasih waktu ke Diana nggak? Ya lanjut, saya nggak perhatikan ada dua. Ya silakan.